Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini mari kita belajar bagaimana cara membuat mesin penetas telur otomatis tanpa perlu dibolak-balik dengan hasil tetas 75% sampai 95%. Peralatan yang harus digunakan, yang pertama box styrofoam ukuran kurang lebih 75 cm sampai 43 cm. Terus yang kedua, termostat suhu. Selanjutnya hygrometer. Hygrometer ini yang atas menunjukkan suhu di dalam ruangan, yang di bawah menerangkan 91% ini merupakan kelembapan, yang ini itu jam. Selanjutnya steker atau colokan. Selanjutnya dua buah bolam ukuran 5 watt. Ingat ya, 5 watt yang biasa, bukan yang hiper. Perbedaannya 5 watt biasa itu bulat pendek, sedangkan yang hiper itu panjang. Yang hiper ini sama-sama 5 watt, tapi bisa sampai 25 watt. Karena apa? Karena hiper. Sedangkan yang ini standar 5 watt, jadi panasnya tetap stabil. Selanjutnya fittingan ini untuk tempatnya lampu 2 buah dan kabel secukupnya. Terus kemudian kasa ini entah kasa anti nyamuk atau apa, yang penting ukurannya kecil. Nanti ini gunanya untuk penampungan telur puyuh. Terus selanjutnya kayu ukuran 1x1. Langsung saja bagaimana cara merakitnya. Oh ya, sebelum kita merakit, ini ada pengetahuan dulu. Satu buah bolam ini panasnya bisa menjarak antara 20 sampai 25 dari area tersebut. Misal kita pasang ini di sini, panas bolam ini bisa menjangkau 25 jarak ke kanan, 25 jarak ke kiri, 25 jarak ke depan, 25 jarak ke belakang, 25 jarak ke bawah. Bisa pakai 20 juga bisa, 25 juga bisa, maksimal 25. Jadi untuk box styrofoam ukuran 75 cm ini saya hanya menggunakan 2 buah bolam. Ini jangan dipakai ya, ini cuma contoh semisal. Karena nggak ada bolam lagi, saya tetap terpaksa pakai ini. Selanjutnya jarak telur puyuh dari bolam itu kurang lebih 20 cm sampai 20 cm ke bawah atau ke permukaan telur puyuh. Bawahnya nih saya kasih kasa, kayunya nih saya press untuk ukuran box styrofoam sampai sini. Terus dalamnya saya kasih kasa gini. Ini sudah saya atur buat naruh telur puyuh. Nanti kita taruh di atasnya sini. Ini sudah jadi untuk mesin penetas telur otomatis tanpa perlu dibolak-balik. Kalau mungkin saudara-saudara mencoba untuk membuatnya sendiri atau mungkin gagal, tidak sesuai 75 sampai 100% atau 95%, silakan konsultasi sama saya akan membimbing. Saya juga sama-sama belajar. Ini satu hal yang penting adalah telur puyuh ketika nanti ditetaskan, jangan cari yang lonjong, yang terlalu lonjong. Kalau terlalu lonjong ini kemungkinan jantan, tapi kalau untuk yang bulat, nah ini kemungkinan betina. Naruhnya telur puyuh juga tidak sembarangan, kita sungsang kayak gini. Jadi ujungnya yang agak lancip kita taruh ke bawah, jangan ditaruh ke atas. Ini itu salah. Kenapa kok ditaruh ke bawah? Karena biasanya puyuh itu menetas atau unggas-unggas yang lain menetas itu mesti dari atas ini, dari bawah, mesti letaknya dari sini. Makanya itu kita sungsang. Terus naruhnya hygrometer ini di mana? Di tengah-tengah, di antara 2 buah bolam. Jadi ini itu untuk mengukur suhu ruangan di sini.
Sedangkan untuk naruh ini namanya sensing valve atau suhu untuk termostat suhu di sini. Nah, bisa menetas 75 sampai 95%. Itu tergantung kita naruhnya di mana. Kalau saya taruh di pojok sebelah sini. Kenapa kok di pojok? Sebenarnya ini nggak harus di pojok, tapi saya menyesuaikan suhu yang ada di sini. Ini suhu ruangan. Suhu ruangan ini kan suhunya 28, masih belum disetting. Untuk suhu mesin penetas telur yang saya gunakan ini saya menggunakan suhu 37,2. Itu untuk batas terendah. Sedangkan untuk batas tertinggi saya pakai 38,8. Biasanya di sini tuh 38,6, 38,7, 38,5. Itu sudah standar. Jadi kalau menurut saya itu sudah pas, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Jadi telur puyuh nanti ini bisa netas sempurna. Kalau misalnya suhunya tidak 38,5 atau mungkin di bawahnya, berarti kita harus ngatur di sini. Ini harus lebih jauh dari lampu. Karena ini akan mengontrol termostat di sini. Mati hidupnya ini tergantung di sini, dari sini. Kalau suhu 38,8 nanti mati, di sini juga akan mati. Kalau kita setting 37,2, nanti biasanya di sini tuh 37,0 atau mungkin 36,9 sudah mati dari sininya. Jangan lupa bawahnya dikasih air. Air ini digunakan untuk mengukur kelembapan. Ini kan kelembapan 90, berarti ini terlalu kering. Kalau terlalu kering, embrio yang di dalam puyuh ini, di dalam telur puyuh ini akan mati, tidak bisa berkembang. Jadi kelembapan berapa yang ditentukan yang bagus untuk penetasan telur? Antara 50 sampai 70. Kalau di atas 75, di atas 70 nanti malah akan mati. Kalau di bawahnya 50 juga akan mati. Jadi pakai tengah-tengah aja. Saya biasanya pakai 60 sampai 65. Itu daya tetasnya bagus. Terus sama satu lagi, panas itu cenderung naik. Jadi ventilasi yang harus digunakan itu di atas. Ini saya lubangin, terus ini saya lubangin, ini saya lubangin, ini saya lubangin, ini saya lubangin, ini saya lubangin. Tidak usah banyak-banyak lubang, karena telur ini butuh kehangatan. Kalau semakin banyak lubang malah semakin dikit. Jangan lupa sampingnya juga ini dikasih ventilasi. Ini mungkin besar, tapi saya kasih isolasi. Karena kebesaran dulu ini pernah sempat saya berdirikan, eksperimennya gagal. Makanya saya pakai kayak gini. Ini sudah netes otomatis tanpa perlu dibolak-balik. Sini juga. Nah, ini saya lubangin sedikit. Mungkin ini kemarin kena tombol sama tangan, jadi rusak semuanya. Belum saya isolasi lagi. Box styrofoam ukuran 75 cm ini bisa menampung telur puyuh kurang lebih 150 sampai 200 telur. Jadi satu sub gini ini bisa menampung 10 telur puyuh, kadang 12, kadang 10, tergantung dari besar kecilnya telur. Kalau untuk telur yang sedang 10, 11 sampai, kalau yang telurnya besar itu mungkin cuma 8, cuma 9, tapi jarang untuk menetaskan telur yang besar-besar karena kebanyakan gagal karena terlalu banyak rongga di dalam telur. Jadi biayanya untuk membuat mesin kayak gini itu sangat murah, tidak perlu pakai box kayu. Kalau pakai box kayu kan panasnya cenderung diserap sama kayunya. Kalau pakai styrofoam ini enggak, jadi panasnya tetap stabil di dalam ruangan, sehingga telur puyuh ini tetap hangat.
Makanya daya tetesnya saya berani jamin 75% sampai 95%. Karena saya sudah mencobanya sendiri, sudah eksperimen sendiri. Di akun YouTube saya ada telur puyuh yang sudah menetas. Nanti saya coba saya share lagi di grup. Jadi biar sama-sama yang lain itu belajar mandiri. Tidak hanya beli langsung jadi, tapi kita harus bisa membuat inovasi sendiri. Untuk tutup depannya jangan lupa dilubangin, dikasih kotaan, dilubangin kotak, terus dikasih mika bening atau plastik bening. Untuk mengontrol termostat yang ada di dalam, untuk mengontrol suhu kelembapan yang ada di dalam, suhu ruangan, atau nanti ada telur puyuh yang sudah menetas. Jadi kita bisa mengontrol dari sini. Demikian video dari saya. Apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang mau ngasih komentar, yang mau ngasih masukan silakan, atau mungkin yang mau bertanya juga silakan. Kontak Instagram saya nanti ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.